Selamat datang Ibu Penny yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Ibu pernah hadir pada pagi hari ini. Dan kami ingin sekali mengetahui masalah perkembangan jamu Bu ya. Kita lihat saat ini jamu-jamu di anak muda ini kok kayaknya tambah mantap sekali gitu. Nah, dalam era globalisasi ini, milenial merupakan bagian daripada program jamu yang luar biasa majunya. Nah, kira-kira apa Ibu sebagai Kepala Badan POM yang saat ini melihat perkembangan jamu secara milenial itu apa sih kira-kira yang perlu kita kembangkan? Terima kasih ya undangannya dalam kesempatan ini tentu saja Badan POM ya dan saya secara pribadi sebagai Kepala Badan POM sangat mendukung ya berbagai upaya yang dilakukan oleh stakeholder ya pelaku dalam pengembangan jamu ya, untuk Indonesia dan juga para milenial ya yang saya lihat juga sudah mulai bergerak karena jamu itu adalah warisan budaya kita. Jadi menjadi tugas kita untuk menyampaikan pada generasi selanjutnya dan para generasi penerus ya itu para milenial kan adalah masa depan Indonesia. Mereka yang akan melanjutkan. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Badan POM? Banyak berbagai hal sudah dilakukan oleh Badan POM tentunya. Khususnya tentunya kalau milenial berarti membangun demand ya. Membangun demand dari pasar, dari nanti usernya ya. Itu bagaimana membangun demand tentunya kami melakukan berbagai upaya yang dikaitkan dengan memberikan edukasi, informasi pada masyarakat bersama dengan lintas sektor terkait. Kemudian juga kami sangat mendorong dan memberikan juga keberpihakan ya pada para pelaku apakah itu produsen ataupun juga penyaji ya sekarang saya lihat banyak sekali kafe jamu ya yang mulai terbangun bertebaran. Yang punyanya kali The Jamu Bar, kemudian ada juga menerapkan cara penyajian dengan cara baristanya ya, di mana acaraki ya penyaji herbal jamu itu yang juga sangat kami dorong dan tentunya merupakan bagian juga dari stakeholder yang kami libatkan ya dengan upaya-upaya yang terus Badan POM lakukan dalam membuka demand yang lebih besar dan juga mendampingi ya jadi kami juga mendampingi para pelaku usaha UMKM untuk peningkatan kualitasnya ya UMKM tentunya karena UMKM tentu harus ada pendampingan peningkatan kualitasnya dengan bentuk penyajian, pengemasan yang memenuhi tidak saja standar aman, mutu dan khasiat manfaatnya tapi juga pengepakan dengan penyajian yang sangat yang bisa diterima ya oleh para milenial ke depan tentunya berbeda itu ya sehingga masukan-masukan dari para milenial juga tentunya kepada produsen kepada kami juga sebagai regulator tentunya juga akan sangat bermanfaat sehingga membuka komunikasi dialog dengan para milenial tentunya juga itu sangat akan kita kembangkan ke depan ini. Saya dengar ada pameran-pameran yang Ibu rencanakan kira-kira untuk mendorong supaya milenial bisa. Oh ya, dan itu akan selalu rutin kita lakukan. Terakhir kan kelihatannya 2019 ya yang lalu ada pameran besar ya di obat herbal Indonesia, jamu dan obat herbal Indonesia. Tapi ke depan ini juga dalam waktu dekat akan kita lakukan. Jadi forum-forum dengan berbagai tujuan ya. Ada forum untuk pengembangan bahan baku, ya ada section gitu ya di dalam forum besar di mana nanti ada juga exhibition, ada dialog, diskusi, apakah itu aspek lintas sektor tentunya ya karena pengembangan industri jamu dan obat herbal Indonesia ini tentunya melibatkan stakeholder dan itu yang perlu kita sadari bersama-sama, perlu kerjasama kita bersama. Sehingga dalam nanti pameran, exhibition itu juga sifatnya lintas sektor dari mulai bahan baku, research, produksi sampai tadi penyajian, memperluas demand ya dan penyajian yang lebih modern itu nanti semua stakeholder akan kita libatkan. Kebetulan saya ada Kalani mungkin saya ingin tanya kira-kira apa sih sampai Anda bisa merasa tersentuh dengan adanya milenial produk dalam arti jamu lah katakan kan tren jamu itu kan kuno. Bagaimana bisa kok sampai masuk ke milenial ini? Sebenarnya The Jamu Bar bukan pertama kali ya, beberapa kali kita pernah coba dulu tahun 2005 adanya Menir Cafe Express
dan juga beberapa pop-up di Kemang. Jadi kita memang melihat tempat-tempat yang trending di mana sih anak-anak muda suka ngumpul gitu. Dan kebetulan ketiga kali ya kita coba, memang pasar timingnya pas, momentumnya juga oke. Anak-anak muda juga udah pada sadar tentang kesehatan. Jadi pas momentumnya ketiga kali, third time's a charm. Jadi pas di jamu bar namanya juga kita make it simple, tapi dengan sajian mocktail yang unik, tapi tidak mengurangi khasiat jamu. Kira-kira apa sih yang digemari oleh masyarakat muda nih? Misalnya, apa sih? Anak muda sekarang itu cepat bosan. Jadi setiap minuman yang kita racik itu dengan nama-nama yang unik, dengan nama yang trending, tidak harus jamu beras kencur atau daun katuk apa, tapi kita bikin seperti kayak flamingo flame atau jet lag cure. Jadi dengan penjelasan ya isinya apa. iya, di menu kita dan di produk-produk kita juga penjelasan, misalnya mau masuk angin nih, ini loh pencegahannya, minum ini. Karena kita juga mau tahu jamu kan tidak mengobati tapi Kendala-kendala mencegah. apa kira-kira? Mungkin ada Bu Penny bisa mungkin bantu. Kira-kira apa sih kendala-kendala yang dihadapi anak-anak muda sekarang ini di dalam milenial? Iya. Kira-kira apa sih? Mungkin produk-produk kita memang sudah didaftarkan di Badan POM semua kan, tapi untuk R&D-nya Bu mungkin seperti kayak kapulaga itu mungkin kalau kita mau banyak demand dari luar, justru peminat jamu kita ini dari Jepang dan dari Amerika. Jadi setiap kali mereka nanya gitu mau di ekspor ya sama mereka ya, kita harus mempersiapkan banyak dokumen yang mungkin harus disupport lagi dari bidang R&D dari Badan POM ya. Oke, ya tentu saja Badan POM sangat mendukung, apalagi kalau sampai produk ekspor ya. Dukungan Badan POM banyak hal. Kalau terkait dengan research dan development, tadi kita sudah punya forum yang namanya Satgas, kan? Satgas Pengembangan Jamu dan Fitofarmaka. Ya, fitofarmaka kan jamu yang melalui uji klinik dan research. Jadi kami sangat mendukung research. Untuk research juga para UMKM atau ya yang membutuhkan anggaran, kita bisa link ke sumber-sumber penganggaran ya untuk research. Ya, jadi nanti di dalam forum Satgas itu bertemu lintas sektor. Kemudian riset dan kemudian untuk ekspor, produk ekspor tentunya ada keberpihakan. Jadi ada jalur hijau khusus kalau untuk ekspor, saya kira mudah ya, hanya notifikasi, hanya 3 hari dan tentunya juga akan ada bantuan-bantuan khusus, terutama produk ekspor karena kita kan pemerintah ya mempunyai kepentingan untuk mendorong ekspor, apalagi ini jamu atau jamu herbal terstandar gitu ya, jamu sebagai obat herbal terstandar. Pasti akan sangat dukung dan fitofarmaka juga akan sangat didukung. Kalau minuman itu biasanya kan mesti tanpa izin Bu ya. Apakah pakai izin Bu untuk ekspor? Kalau mendingan minuman biasa kan kayak jahe gitu, apakah kunyit asam itu dalam bentuk powder itu? Kelihatannya tetap juga ya, tapi simpel saja itu ya. Hanya notifikasi, mungkin tidak harus proses registrasi. Hanya notifikasi saja. Nah, kira-kira kendala packaging mungkin ada beberapa pemikiran masalah packaging apa yang diharapkan orang Jepang misalnya. Apakah pasar Jepang itu berbeda dengan pasar kita? Karena kan jamu sebagai budaya kita, tradisi kita. Apakah bisa menyentuh pasar-pasar di luar negeri ini? Mungkin kalau buat pasar luar negeri less plastic use karena memang banyak sekarang plastik ban lagi akan diterapkan di Jakarta Juni ini kan. Jadi kalau package kita se-environmental friendly mungkin. Jadi pakai beling, gelas ya, bukan dari plastik. Terus kalau paket aluminium foil tetap harus karena memang itu part of hygiene ya. Mungkin juga sebagai membantu untuk Bu Penny input kalau ada beberapa perusahaan jamu yang menggunakan katakan environmental yang friendly, siapa tahu diberikan kemudahan. Oh iya, that's good. Ya, itu input yang baik ya. Saya kira betul sekali, apalagi saya kan memang orang lingkungan. Saya by training, saya seorang lingkungan. Nah, saya juga sudah mulai mengarahkan Badan POM untuk ramah lingkungan. Jadi saya kira ini satu input yang baik dengan kemasan yang environmentally friendly, akan ada lagi insentif tambahan begitu ya. Saya kira itu, dan saya kira juga ini adalah bagian dari semakin mendekatkan ya masyarakat kita dengan lingkungan kan, dengan mengembangkan industri jamu ini kan, karena ini benar-benar back to nature ya saya kira, dan itu akan jadi juga
perhatian dari para milenial ya. Milenial bukannya juga back to nature ya? Iya, kita juga back to nature, banyak yang kayak diet kantong plastik, sampai bisa ada banning juga single plastic use di Jakarta gitu. Sealam mungkin deh, pokoknya jangan tanpa plastik. Berarti pakai packaging paper gitu ya? Paper yang juga recycle. Must be expensive ya. Ada tambahan biaya sehingga memang perlu ada insentif ya dari pemerintah. Siapa tahu mungkin Ibu punya rencana untuk mempromosikan produk-produk kayak herbal untuk milenial itu untuk luar negeri. Ini Ibu ada program? Bisa. Saya kira nanti ke depan memang saya akan meminta adanya masukan. Ya, jadi saya mungkin nanti akan minta diskusi ya dengan Kalani, dengan teman-teman rekan-rekan yang juga bergerak di bidang industri jamu untuk kita bersama-sama melakukan upaya. Kami kan selalu secara rutin sebetulnya hadir ke daerah-daerah gitu ya, memberikan edukasi pada pelaku usaha UMKM terutama setempat, dan juga mengajak para milenial tentang pemahaman tentang jamu, ya itu berarti membangun demand ya. Membangun demand ya, kita bisa bersama-sama, nanti saya undang para pelaku usaha jamu milenial tentunya sebagai rekan mereka nanti untuk masa depan. Bertumbuh sekarang Bu di sosial media, di kalangan-kalangan milenial banyak yang buka toko jamu sendiri, tapi seumuran 20-an, 30-an, jadi berkembang sekali cepat. Ya, tahun yang bagus. Ya. Di produk memarket sudah bisa digabungkan Bu ya, atas bantuan Ibu bisa mengangkat sehingga citra nama jamu ini bisa tetap mempertahankan aspek tadi mutu ya dan kualitas. Jadi tetap jamu yang berkualitas, itu yang akan kita pertahankan adalah jamu yang berkualitas ya. Oh ya, itu betul sekali. Soalnya banyak di pop up ya bikin jamu bubble tea. Tapi saya nggak tahu bubble tea-nya itu yang seperti umumnya bubble tea atau dari mochi atau apa. Mungkin kualitas jamu ya. Benar-benar. Nanti malah merusak aspek jamu itu sendiri ya. Nah, berarti itu ada tambahan edukasi juga mungkin untuk kita, untuk Badan POM pada masyarakat ya. Ada yang kaitkan bagaimana dalam penyajian, dalam pengolahan jamu itu di samping bahan bakunya jamu memang harus berkualitas, tapi nanti dalam pengolahan dan penyajian juga mesti hati-hati, jangan mencampur-campur ya. Iya. Merusak nama jamu Indonesia. Itu mungkin terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mudah-mudahan nama milenial ini bisa berkembang. Ya, muda pun bisa maju juga demi untuk jamu kita. Sama-sama, kita bekerja sama. Terima kasih.